Tepat pada 11 Januari yang lalu diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman ke-190. Puncak dari peringatan Hari Jadi Padang Pariaman itu ditandai dengan rapat paripurna oleh DPRD setempat di Aula Kantor Bupati setempat di Parit Malintang. Sebelum sambutan dari Wakil Gubernur, tokoh masyarakat, dan pidato dari Bupati Padang Pariaman, acara rapat paripurna itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga doa. Dalam sidang paripurna tersebut, selain dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, selaku tuan rumah juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, Ketua LKAM Sumbar, sejumlah kepala daerah, dan pimpinan DPRD yang ada di Sumatera Barat. Ratusan undangan yang berasal dari perantau, tokoh masyarakat Padang Pariaman yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia juga ikut hadir. Sidang paripurna itu dibuka oleh Ketua DPRD Padang Pariaman yang didampingi dua wakil Ketua DPRD setempat. Dalam sambutannya, Arwinsyah mengatakan pemerintah bersama DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berpihak ke masyarakat dengan cara menyediakan fasilitas sarana prasarana pelayanan publik yang menjadi prioritas utama demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Kami memperingati Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman ke-190 tahun 2023 dengan resmi dibuka. Rapat terbuka untuk umum. Pemerintah daerah bersama DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah harus selalu berpihak kepada masyarakat, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritas utama yang harus kita lakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. Kami sangat mengapresiasi segala niat, daya dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai hambatan dan tantangan dapat diatasi dengan baik dengan segala keterbatasan. Banyak keberhasilan, kesuksesan dan prestasi yang telah dicapai. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh perangkat daerah, segenap ASN dan elemen masyarakat,
serta pihak-pihak lainnya atas kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian dilanjutkan pembacaan Perda nomor 8 tahun 2014 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Padang Pariaman oleh Sekretaris DPRD Padang Pariaman Armen Rangkuti. Rapat paripurna dilanjutkan sambutan dari tokoh masyarakat Padang Pariaman yang berada di rantau, Asman Abnur, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Asman Abnur meminta Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Rahmang untuk memfokuskan pembangunan daerah yang lebih terarah sebagaimana program yang telah direncanakan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya sebagai mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, selalu saya pesan ke kepala daerah. Kalau sekarang mungkin saya sebagai pengusaha deh Pak, mungkin sebagai tokoh tadi kan. Kalau DPR RI kan saya mewakili Kepulauan Riau Pak. Yang jelas, yang pasti saya nggak maju dari Pariaman, dari Dapil Sumbar, supaya anggota dewan yang dari sini nggak terganggu gitu loh Pak. Sudah 4 periode saya jadi anggota dewan, kemudian diselangi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2 tahun. Nah, selama saya jabat, saya selalu titip pesan ke kepala daerah. 1, jabatan itu limited, terbatas. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang nyambung, setelah 5 tahun, periodenya berikutnya nyambung lagi. Nah, ini semua tergantung apa yang kita buat waktu kita menjabat dan prioritas. Nah, untuk itu apa caranya? Untuk nanti bisa menjadi legacy seorang pimpinan daerah, itu mesti fokus ke salah satu program. Karena kalau nggak fokus, nanti program itu udah banyak tapi nggak terasa. Nah, kalau fokus biasanya itu akan ada yang menonjol. Nah, cukup 2 atau 3 program saja yang menonjol. Kalau Pak Bupati nanti kampanye lagi, insya Allah tinggal cerita itu aja. Nah, ini dipraktekkan oleh Bapak Kepala Daerah, ternyata 2 kali Pak. Nah, karena beliau harus 1 kali kan Pak ya. Nah, ini resep juga. Nah, maka dari itu fokus itu. Kemudian programnya harus yang menunjang apa yang direncanakan, kegiatannya harus nyambung dengan apa yang menjadi program. 3.018 jiwa. Komitmen pemerintah daerah yang terlambung dalam visi unggul berkelanjutan religius, sejahtera dan berbudaya. Padang Pariaman berjaya. Di bawah kepemimpinan
Sementara itu Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur dalam sambutannya mengatakan, untuk tahun 2023 ini mereka masih fokus pembangunan infrastruktur, renovasi pasar Sungai Limau, pembangunan jalan, talut, dan jembatan. Pasalnya pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana daerah lain, anggaran di Padang Pariaman terkuras akibat pandemi COVID-19 karena mereka berdua, Suhatri Rahmang, dilantik saat pandemi tahun 2021. Lebih lanjut, Suhatri Bur bersyukur selama 2022 ada 13 penghargaan yang didapatkannya. Kita dilantik di tanggal 26 Februari tahun 2021. Tahun ini itu melebihi angka 60 miliar. Dan ini tentu juga infrastruktur jalan, jembatan, termasuk juga irigasi. Kemudian untuk irigasi itu di pertanian, tahun sebelumnya kita hanya 2,5 miliar. Sekarang kita mendapatkan angka 13,5 miliar. Kemudian juga BNPB, alhamdulillah Sungai Limau, yang pasar Sungai Limau setiap banjir besar, setiap tahun ada banjir besar menghantam pasar Sungai Limau, itu selalu ketakutan bagi masyarakat yang berdagang di pasar Sungai Limau. Alhamdulillah dengan kebersamaan kita semua, itu untuk tahun 2023 itu sudah tayang. Kita mendapatkan kucuran waktu itu 19,5 miliar dari BNPB, di luar yang 60,5 miliar dan 13,5 miliar tadi. Kemudian juga jembatan Pinjauan di atas Lubuk Simantung yang di lubang Sungai Limau yang patah, alhamdulillah juga masuk untuk kita kerjakan di tahun 2023. Dan terakhir adalah yaitu talut Batang Anai di Sekayan yang 300 meter dan total semuanya 29,5 miliar. Itu yang menyebabkan realisasi anggaran kita yang harusnya bisa 98% itu tinggal 93%. Karena uang dari BNPB itu masuk di akhir-akhir bulan Desember, sehingga masuk dalam yang belum terrealisasikan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pandemi COVID ini bagaimanapun apa yang dikatakan tokoh masyarakat kita tetap berjuang, kita tetap tegak lurus, kemudian kita tetap lurus pandangan kita. Bagaimana kita bisa memenuhi tahap demi tahap kebutuhan masyarakat. Yang alhamdulillah Abang Dah, Bang Asman, Ajo Ali Mukti, untuk tahun 2021 itu semua total yang sudah kita kerjakan, infrastruktur itu jalan jembatan itu lebih kurang 101 km. Kalau di total semua, baik melalui dana DAK, DAU, termasuk juga DAU melalui pemikiran-pemikiran dari semua anggota DPRD Padang Pariaman. Alhamdulillah. Dan di tahun 2022 itu kita sekarang kalau dihitung-hitung juga mungkin ada 6 atau 70-80 km yang sudah dikerjakan, dan bahkan masih ada yang kerjaan karena dia kena denda sesuai dengan aturan. Dan insya Allah nanti jembatan Lubu Napa, Ajo, nanti bersama dengan Pak Asman, dengan semua kita, juga Pak Bupati, Wali Kota, untuk setelah kita salat zuhur untuk rencana peresmian Menteri PU. Karena Menteri PU langsung mengatakan, lebih kurang 45 menit dengan saya langsung, Pak Bupati, sepanjang saya tidak dipanggil Pak Presiden, sepanjang tidak ada tamu kenegaraan, kita akan datang, kita akan resmikan bersama-sama. Itu juga sudah dikonfirmasikan oleh Pak Asman. Ternyata apa? Niat kita, ternyata Indonesia kedatangan tamu Perdana Menteri Malaysia dengan seluruh jajaran para menteri-menterinya. Sehingga Pak Basuki, Menteri PU, itu belum bisa hadir bersama dengan kita. Oleh sebab itu, rencana peresmian jembatan mungkin nanti peninjauan dulu, Bang, dan juga insya Allah di waktu-waktu dekat, dalam waktu dekat ini kita resmikan. Alhamdulillah, keinginan kita bersama
Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah berjuang bersama menyelesaikan pembebasan tanah jalan tol dan berbagai kegiatan lainnya. Karena pembebasan tanah jalan tol Padang Sicincin, imbuhnya sudah mencapai 95%. Kabupaten Padang Pariaman hadir, Bupati Padang Pariaman periode sebelumnya Pak Murni, Bapak Ketua DPRD Padang Pariaman periode sebelumnya Pak Julius. Adalah kolaborasi, akhirnya mengarah ke sustainability. Saya boleh bilang Pak Bupati ini bukan politik, karena memang pembangunan itu butuh sustainability. Saya melihat Pasaman, Pak Beni memberikan banyak wewenang ke Pak Sabar. Saya lihat, saya turun lebih sering dengan Pak Sabar. Pak Wali Kota banyak mendelegasikan ke Pak Dani. Nah itu kan juga sustainability, itu yang kita butuhkan di pembangunan. Nah begitu pun Pak Gubernur, beliau memberikan saya betul-betul lapang. Maka saya berani klaim mungkin saya wakil gubernur paling bahagia di Indonesia dengan apa yang diberikan Pak Gubernur. Kita sudah buat, kita sudah bersama dengan DPRD. Yang kita lahirkan itu jelas untuk percepatan perwujudan visi misi tadi. Bang Asman bilang, visi misinya Padang Pariaman berjaya, religius, jalan-jalan ke surau nggak pernah diperhatikan, tempat-tempat ibadah, wudhu semuanya nggak pernah diperhatikan. Mana sinkron kegiatan dengan program yang sama? Nah itu kita dengan Bupati, memang itu kita komit jalan-jalan tempat-tempat ibadah secara perlahan-lahan kita mulai untuk kita sikapi dengan melakukan perubahan dan pembangunan serta perbaikan dengan tempat-tempat wudhu. Rata-rata di Padang Pariaman itu lebih 2.000 masjid surau, itu rata-rata wudhunya, tempat wudhunya. Kemudian di Bengkalai juga kita siapkan. Alhamdulillah itu sudah ada 30% ya Pak Bu ya. Alhamdulillah itu sudah mulai kita lakukan. Itu untuk itu semua. Intinya adalah UMKM kita bangkitkan. Nah ini kata Bang Asman, programnya UMKM kita bangkitkan. Dibuktikan kita berani membuat Padang Pariaman Expo. Dan sudah berpuluh tahun nggak ada Padang Pariaman Expo. Hari ini kita buat, insya Allah hasil kita lihat baik. Dan insya Allah nanti kita dengan Pak Bu di bulan Agustus ini akan kita laksanakan pembangunan untuk katakanlah mempromosikan dan mengatakan kepada dunia, kepada masyarakat Padang Pariaman khusus bahwa kita punya UMKM, produk lokal UMKM yang nanti juga akan kita masukkan pada katalog sesuai dengan syarat Pak Presiden. Apa yang datang ke Pariaman ini mau lihat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Pidato sebelumnya saya ngobrol terakhir baru saja menyampaikan apa yang kawan-kawan tanyakan. Jadi Pak Bupati saya simpulkan beliau sudah memahami apa yang akan dia kerjakan. Jadi kunci keberhasilan itu kita mesti tahu sebagai pimpinan tertinggi bersama Pak Wakil Bupati apa yang harus kita laksanakan. Nah sehingga kerja itu bukan beban, kerja itu adalah pengabdian dan sekaligus ingin meninggalkan legacy. Kalau yang menjadi target kita nama itu gampang, tapi kalau mau targetkan legacy itu pekerjaan yang sangat serius dan kerja keras. Jadi saya tinggal memberikan masukan-masukan, kemudian membangun akses. Karena alhamdulillah saya sudah 4 periode jadi anggota DPR, sudah pernah
jadi menteri, tentu akses-akses saya ini nanti saya sharing dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini modal besar untuk maju. Apalagi bupatinya semangat. Nah, biasanya kalau yang tidurnya lebih sedikit daripada bangunnya, tadi saya dengar tuh Pak Bupati, bangunnya lebih banyak daripada tidurnya. Ini kunci keberhasilan. Usai rapat paripurna, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi didampingi Bupati Padang Pariaman dan tokoh masyarakat meresmikan pojok baca digital di salah satu ruangan di kantor Bupati Padang Pariaman tersebut. Sebelum makan bajamba yang diadakan di Masjid Raya yang berada di depan kantor Bupati Padang Pariaman, rombongan Wakil Gubernur dan tamu undangan lain juga berkesempatan melihat hasil lomba foto yang diadakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat. Mereka juga berkesempatan melihat stand pameran Padang Pariaman Expo yang diisi oleh UMKM setempat. Rangkaian kegiatan HUT Padang Pariaman ke-190 itu dimulai dari tanggal 8 hingga 11 Januari yang lalu dengan diisi berbagai kegiatan seperti kesenian dan pameran. Sehingga kedepannya dengan HUT Pariaman ke-190 dapat menjadikan dan momentum bagi masyarakat dan Padang Pariaman dapat jauh lebih maju dan berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat tentunya.